Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa sama-sama berada di satu tempat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul bilad masajidullah. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid Allah. Dan alhamdulillah kita berada di Raudhah min Riyadil Jannah, satu taman di antara taman-taman surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati satu taman surga, maka mampirlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma hiya riyadul jannah?" Apa itu yang disebut dengan Riyadul Jannah, taman surga? Kita kan masih di dunia, emang udah ada taman surga? Maka sahabat bertanya, wa ma hiya Riyadul Jannah? Apa itu yang dimaksud dengan taman surga? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, Riyadul Jannah majlisud dzikri. Riyadul Jannah, taman surga itu adalah majelis zikir. Yang dimaksud dengan majelis zikir di sini adalah, kata para ulama, majlisul ilmi, majelis ilmu. Karena di majelis tersebut kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih berbicara tentang salat-salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Jadi salat-salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Karena ada salat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Seperti kita masuk ke masjid, maka disunahkan kita untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Atau seperti kita berwudu, kemudian kita disunahkan untuk salat sunnah wudu. Itu yang disebut dengan salat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Kemudian ada lagi salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Seperti malam, maka kita disunahkan untuk salatul lail. Di pagi hari, maka kita disunahkan untuk salat duha. Nah, sekarang ini kita masuk kepada pertemuan yang kedua yang berkenaan dengan salat sunnah yang al-muqayyadu bi salatil wajib. Salat sunnah yang berkaitan dengan salat yang wajib, yang disebut dengan salat sunnah qobliyah dan salat sunnah ba'diyah.
Jadi berkaitan dengan salat wajib. Dan kita sudah membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah dan beberapa hadis lagi yang memberikan motivasi bagi mereka yang melaksanakan salat, anna man hafadha ala hadhihi rawatib, barang siapa yang menjaga salat-salat sunnah ini yang 10 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan istana di surga. Kata-kata qasran itu kalau saya lihat artinya istana. Jadi di surga itu apa? Kita dibangunkan istana di surga bagi yang menjaga 10 rakaat dari salat-salat sunnah rawatib. Kemudian barang siapa yang menjaga salat sunnah yang di samping 10 rakaat juga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk api neraka. Artinya dia tidak tersentuh api neraka nanti di hari kiamat. Jadi inilah keutamaan orang yang menjaga salat-salat sunnah rawatib. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti bil ibadati kamilatan. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan ibadah itu secara sempurna pada saat lapang, pada saat lowong, pada saat beliau memiliki kesempatan. Namun ketika ada udzur seperti musafir dan lain sebagainya, maka beliau apa? Melaksanakan sesuai dengan kemampuan beliau. Makanya kan ketika Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat musafir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat yang wajib yang tadinya 4 rakaat menjadi apa? 2 rakaat yang disebut dengan qasar. Itu saat apa? Safar. Jadi boleh. Dan beliau tidak melaksanakan sholat-sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jadi sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Dan ketika ada kesempatan untuk menjamak, maka beliau menjamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Jadi jangan sampai kita kalau bahasa kita, pokoknya saya sholat zuhur 4 rakaat, enggak saya jamak, pokoknya itu kan itu dalil pokoknya gitu. Yang kita ambil bukan dalil pokoknya, tapi bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau berada di tempat, tidak musafir. Dan bagaimana Rasulullah SAW berada dalam keadaan safar. Maka beliau ambil kesempatan tersebut. Ketika di qasar 2 rakaat. Tentunya sholat yang 4 rakaat ya, seperti zuhur, asar, atau isya. Gitu. Kalau ada kesempatan untuk menjamak, baik takdim atau takhir, maka beliau menjamak gitu. Dan tidak melaksanakan sholat qobliyah atau ba'diyah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa? Karena sholat qobliyah dan ba'diyah itu kan merupakan sholat yang berhubungan dengan, berkaitan dengan sholat wajib. Kalau umpamanya di jamak bagaimana gitu? Apakah qobliyah umpamanya asar, johor, asar kita tarik ke zohor umpamanya. Qobliyahnya apa itu? Atau ba'diyahnya apa? Makanya beliau tidak melaksanakan qobliyah atau ba'diyah. Jadi ini minhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai orang hanya menggunakan perasaan-perasaan gak enak kalau saya sholat 2 rakaat, biasa 4 rakaat kok zuhur. Itu kan dalilnya dalil perasaan gitu ya. Padahal boleh 2 rakaat. Jamaah sekalian, di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat zuhur sebelumnya 4 rakaat, sholat sunnah zuhur ya, dan sholat sunnah zuhur ba'diyah sholat sunnah zuhur setelahnya 4 rakaat. Tapi riwayat lain mengatakan 2 rakaat. Bagaimana menggabungkan 2 hadis tersebut? Maka para ulama menjelaskan wa wajhul jam'i bainahuma, untuk menggabungkan, untuk mengkompromikan antara 2 hadis tersebut yang sebelumnya 4 rakaat
Ada juga yang sebelum zuhur 4 rakaat atau sebelum zuhur 2 rakaat. Maka disebutkan annahu taratan yusalli raka'ataini wa taratan arba'an. Bahwasanya Nabi SAW kadang melaksanakan sholat 2 rakaat dan kadang sebelumnya melaksanakan 4 rakaat. Jadi kadang Rasulullah SAW sebelum zuhur melaksanakan 2 rakaat dan kadang Rasulullah SAW sebelum zuhur melaksanakan 4 rakaat. Jadi boleh digabung kadang-kadang gitu. Untuk apa? Kata para ulama boleh mengambil semuanya agar kita bisa melaksanakan semua sunnah. Baik yang 2 rakaat sebelum zuhur atau yang 4 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua agar kita bisa menghidupkan semua sunnah. Dengan kita melaksanakannya berarti kita sudah menghidupkan apa? Sunnah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan sholat asar? Maka disebutkan anna sholatal asri laisa laha ratibah qablaha wala ba'daha. Sesungguhnya sholat asar itu dia tidak ada sholat sunnah rawatib sebelumnya dan setelahnya. Tapi tetap dia disunahkan untuk sholat sunnah sebelumnya, tapi tidak masuk kepada tingkatan rawatib. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kalau dia menjaganya 10 rakaat maka dia akan dibangunkan rumah di surga, dan barang siapa yang menjaganya 4 rakaat sebelum zuhur, di samping dia juga melaksanakan sholat sunnah yang lain, maka dia akan diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka. Maksudnya adalah kalau sholat sunnah rawatib itu ada keutamaannya, sedangkan sholat asar sebelumnya atau setelahnya tidak disebutkan, tapi ada keutamaan lain. Jadi tapi ada keutamaan lain. Kemudian disunahkan sholat sunnah rawatib ini betul-betul dijaga. Jadi sholat sunnah rawatib ini betul-betul dijaga baik qobliyahnya maupun ba'diyahnya. Qobliyah subuh atau yang dikenal dengan sholat sunnah fajar sebelum zuhur, apakah kita mau melaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, atau juga ada yang mengatakan 4 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Nah ini ta'akkad, hendaknya betul-betul al-muhafadzah, kita menjaga. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ba'du hadhihi rawatib takunu qabla al-faridah. Jadi sebagian salat sunnah rawatib ini dilakukan sebelum salat wajib. Untuk apa? Tujuannya litahyi'atin nafsil musalli. Jadi untuk mempersiapkan jiwa orang yang salat untuk beribadah sebelum dia masuk ke yang wajib. Jadi untuk mempersiapkan. Jadi ada persiapan khusus. Sebelum dia melaksanakan sholat wajib, ada persiapan dengan dia melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Dan di antara azan dan iqamah juga di situ ada sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah, bainal azan wal iqamah mustajab. Jadi dakwatul ijabah. Jadi antara azan dan iqamah itu ada doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa di antara azan dan iqamah. Kenapa? Karena itu salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah antara azan dan qomat. Jadi jangan sampai antara azan dan qomat kita justru ngobrol. Atau kita bercanda gitu. Tapi berdoalah di situ. Kenapa? Karena di situ adalah waktu yang dikenal dengan waktul ijabah, bainal adzan wal iqamah. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis, adapun salat rawatib subuh dan zuhur, salat rawatib kan kalau yang lain kan nggak ada ya, seperti maghrib tidak rawatib dia. Artinya boleh kita salat sunnah qobliyahnya, tapi tidak sampai rawatib gitu. Atau isya juga begitu. Tapi subuh dan zuhur ada rawatibnya sebelumnya. Seperti subuh, sebelum subuh kan ada yang dikenal dengan salat sunnah fajar. Atau zuhur juga begitu. Sebelumnya ada salat sunnah qobliyah zuhur. Kenapa? Karena antara subuh dengan zuhur itu ada libu'dil ahdi. Jaraknya jauh kan? Subuh sama zuhur jauh gak? Jauh. Maka kita mempersiapkan diri dengan kita melaksanakan salat sebelumnya gitu. Karena jauhnya itu.
dan untuk mempersiapkan diri. Sedangkan yang lainnya seperti maghrib dengan isya kan dekat gak? Maghrib ini kan tadi kita sholat maghrib, nanti isya dekat gak? Maka di situ sesuatu yang tidak menjadi rawatib gitu. Artinya kalau kita mau sholat silahkan, nggak sholat juga boleh gitu. Kalau kita sholat berarti kita mendapatkan pahala. Kalau enggak ya tidak berdosa gitu. Tidak berdosa. Kalau kita hanya sekedar doa saja boleh nggak? Boleh juga. Karena itu waktu di mana ijabahnya seorang hamba ketika dia berdoa. Kemudian disebutkan lagi oleh para ulama apa sih keutamaan, faedah, manfaat dari sholat-sholat sunnah rawatib yang dilakukan. Yang pertama adalah dia merupakan satu hal yang sangat besar karena di situ akan diberikan tambahan kebaikan. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka di sana ada Allah Subhanahu wa taala ziyadatul hasanat, akan menambahkan kebaikan kita dengan sholat sunnah rawatib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat derajat kita. Dan juga dengan kita melaksanakan sholat sunnah rawatib untuk menambah sholat-sholat yang wajib, yang bisa jadi pada saat kita melaksanakan sholat wajib ada yang kurang, maka ditambal dengan sholat sunnah. Karena nanti di hari kiamat ketika seseorang dihisap, yang pertama sekali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba adalah tentang sholatnya. Dan ketika sholat yang wajib itu ada yang kurang, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, unzuru ila abdi, lihat kepada hambaku bagaimana sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnahnya bagus, maka itu menjadi penyempurna dari sholat wajib. Dan itu menjadi sebuah hisab juga nanti untuk menambah menambah hisab nanti di hari kiamat. Sehingga sholat sunnah rawatib jangan kita abaikan, jangan kita enteng-entengin. Sholat sunnah ini gitu ya, sholat sunnah ini gitu. Tapi sebaiknya kita jaga, kita perhatikan. Kenapa? Karena ini menjadi bagian dari untuk menolong kita nanti di hari kiamat. Kemudian sholat sunnah rawatib ini itu tidak wajib, dia sunnah mustahab. Jadi sunnahnya itu as-sunnah al-mustahabbah, sunnah yang sangat disunnahkan, diperkuat. Makanya disebut dengan sunnahnya mustahab. Mustahab itu artinya sangat disukai oleh Allah SWT. Sehingga disebutkan mustahab itu karena dia muakkadah, betul-betul sangat disunnahkan gitu. Sehingga dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang pahala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang pahala orang yang menjaga salat sunnah rawatib. Dia sunnah dan tidak menyebut sanksinya bagi mereka yang meninggalkannya gitu. Enggak disebut sanksinya begini, enggak, tapi yang disebut pahalanya. Ini menandakan bahwa dia merupakan sunnah, tapi sunnah yang mustahab, yang muakkadah. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk lagi kepada hadis yang berkenaan dengan bagaimana dengan sholat sunnah sebelum sholat asar. Kan kadang kita melaksanakan. Apa hukumnya? Maka disebutkan dalam hadis wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu di situ ada dua. Pertama Ibnun anaknya, yang kedua Umar bapaknya. Ibnun ini disebut Abdullah, anaknya Umar. Makanya doanya adalah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, baik Ibnun anaknya yang namanya Abdullah maupun Umar bapaknya. Kata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'ashri. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Rasulullah SAW menyebutkan rahimallahum ra'an, semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang. Satu kalimat doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang sholla arba'an, dia melaksanakan sholat 4 rakaat qoblal asri, sebelum sholat asar. Jadi artinya orang yang melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat,
Tentunya ketika disebut 4 rakaat, ya tentunya 2-2 yang pernah saya sebutkan. Kenapa? Karena disebutkan as-shalawatul masnunatu masna masna. Salat-salat sunnah itu apa? 2-2. Jadi semoga Allah memberikan rahmat kepada imro'an, seseorang yang sholla arba'an, dia sholat 4 rakaat qoblal asri, sebelum asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Artinya hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah dan bisa kita amalkan. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi paling tidak bahwa hadis ini memiliki syawahid-syawahid. Artinya hadis ini banyak yang mendukung, sehingga menjadi tingkatannya Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini, dan boleh kita apa? Amalkan. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Kalau kita lihat hadhir raka'atil arba, ini merupakan 4 rakaat sebelum asar. Tapi laisat minar rawatib, dia bukan bagian dari salat sunnah rawatib. Yang tingkatannya beda dengan yang kita sudah bahas ya. Wa inna ma hiya minas sunanin nawafil. Akan tetapi dia merupakan salat-salat sunnah biasa saja. Yang tidak sampai kepada marotibur rawatib, tidak sampai kepada tingkatan rawatib. Kenapa? Karena tingkatan rawatib, salat sunnah rawatib itu memiliki keutamaan dan diperintahkan kita untuk menjaganya. Namun walaupun begitu disebutkan oleh para ulama, ketika orang melakukannya maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, dia akan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Jadi kalau orang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW ketika dia melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, 2-2. Kira-kira selama ini yang kita lakukan sebelum asar itu berapa rakaat biasanya? 2 rakaat ya, 2 rakaat. Padahal 4 rakaat. Habis kalau 4 rakaat Ustaz, nggak cukup waktunya. Ya datangnya aja gitu. Kalau kita rumahnya dekat masjid ya kita di rumah. Gitu. Tapi kalau di masjid ya, kalau kita jauh di masjid aja awal-awal gitu biar apa. Tapi kadang-kadang memang asar itu agak panjangan dikit biar orang itu bisa melaksanakan apa? Salat yang 4 rakaat. Sebelum zuhur juga itu agak panjangan gitu. Yang agak pendekan dikit antara adzan dan iqamah itu adalah maghrib. Ya. Karena maghrib apa? Waktunya sedikit. Antara maghrib isya kan apa? Sedikit. Antara maghrib dan isya apa? Sedikit. Kalau subuh juga panjang. Karena agar kita memberikan peluang kepada orang untuk bisa salat sunnah fajar. Karena di antara salat sunnah rawatib disebutkan oleh para ulama, yang paling utama, yang paling afdol itu, yang di antara salat sunnah rawatib itu apa? Yang paling afdol itu, yang utama itu adalah salat sunnah fajar. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena sampai disebutkan secara khusus fadilahnya. Apa itu? Raka'atil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Atau raka'atal fajri, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Artinya salat sunnah 2 rakaat fajar itu kalau ditimbang pahalanya dengan dunia dan isi-isinya, maka beratan apa? Salat sunnah fajar. Nanti ketika di akhirat, ketika ditimbang ya, bukan di pasar sini. Kalau di pasar sini nggak bisa nimbang gitu. Nimbang salat sunnah rakaat salat sunnah fajar ya bisa itu. Jadi beda. Nanti ditimbang di hari kiamat, salat sunnah fajar dengan dunia dan isi-isinya itu beratan salat sunnah fajar pahalanya. Jamaah sekalian, walaupun ada hadis yang meriwayatkan bahwa adalah Rasulullah SAW di tengah hari melaksanakan salat sunnah 16 rakaat. Namun disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa hadis ini munkar. Dan dianggap sebagai hadis maudhu, enggak ada gitu salat sunnah yang sampai 16 rakaat di siang hari gitu. Yang ada apa? Salat sunnah yang disebutkan oleh riwayat Ibnu Umar rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asri. Jadi qoblal asri. Semoga Allah memberikan rahmat. Ini doa Rasulullah SAW untuk umatnya. Jadi doa Rasulullah SAW untuk umatnya yang melaksanakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Makanya kalau kita ingin dapat apa? Dua-duanya sholat apa? Awal-awal. Paling tidak ayatnya nggak panjang-panjang. Kalau ayatnya panjang-panjang apa? Nggak kebagian tuh. Cuma 2 rakaat doang kan gitu. Ya, kalau sholat sunnah kan biasanya ayatnya yang pendek aja ya. Makanya sholat sunnah fajar aja apa? Rasulullah hanya melaksanakan apa? Hanya membaca surat
Al-Kafirun di rakaat pertama, di rakaat yang kedua apa? Al-Ikhlas, itu saja. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, al-hadis disebutkan di sini merupakan baik untuk kita amalkan. Karena hadis ini memiliki syawahid. Artinya ada hadis-hadis yang mendukung tentang hadis ini. Sehingga dia menjadi sebuah fadhailul a'mal, keutamaan kita beramal. Kemudian dari hadis ini menjelaskan fihi targhib. Hadis ini memberikan motivasi tentang bagaimana orang itu sholat 4 rakaat ya, sebagai sholat sunnah tatawu sebelum asar, ya, itu menyebabkan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, ya, itu min asbabi husuli rahmatillahi ta'ala. Itu menyebabkan terdapatnya apa? Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita masuk lagi kepada hadis, atau sebelum saya masuk ini ada gak pertanyaan? Gak ada ya. Kita masuk saja. Hadis dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasulullah SAW, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Rasulullah SAW menyebutkan, sholatlah kalian sebelum maghrib. Berarti sholat apa? Sholat sunnah sebelum maghrib. Sallu qablal maghrib. 2 kali Rasulullah menyebutkan, sholatlah kalian sebelum maghrib. Maksudnya sholat sunnah maghrib. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan yang ketiganya, liman sya'a, bagi orang yang mau melakukannya. Bagi orang yang apa? Mau melakukannya. Jamaah sekalian, di sini juga menjelaskan hadis ini bahwa sebelum maghrib juga ada salat sunnah. Jadi sebelum maghrib itu apa? Salat sunnah. Tapi dia tidak masuk kepada rawatib, salat sunnah biasa. Tidak masuk kepada yang apa? Yang diperintahkan untuk dijaga, yang barang siapa yang melakukannya itu 10 rakaat dia akan dibangunkan rumah di surga. Barang siapa yang melakukannya 4 rakaat sebelum zuhur, maka dia akan diharamkan dari api neraka. Ini nggak masuk. Dia hanya perintah saja, sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib, 2 rakaat. Berarti apa? Perintah dari Rasulullah SAW, salatlah kalian sebelum melaksanakan salat maghrib. Sallu qablal maghrib. Dan salatlah kalian sebelum maghrib. Artinya di sini, bahkan disebutkan dalam hadis lain juga menyebutkan, bainal adzan wal iqamah rakaatain. Jadi hadis yang lain mengatakan antara adzan dan iqamah itu ada 2 rakaat yang dikenal dengan salat sunnah, salat sunnah apa? Sebelumnya, qabliyah. Tapi ini liman sya'a, bagi orang yang mau. Makanya saya sering katakan bahwa hendaknya jangan sampai habis maghrib itu langsung adzan, langsung qomat. Habis adzan itu langsung qomat. Berikan waktu orang untuk melaksanakan salat sunnah. Karena ada orang apa? Habis pengajian umpamanya habis sisa nih. Pas habis sisa adzan. Habis adzan apa? Langsung qomat. Jangan, kesian. Ada orang ingin mengambil keutamaan ini agar dia bisa mendapatkan apa? Pahala dan ingin mengamalkan hadis ini. Jadi kenapa? Karena kata Rasulullah, bainal adzan wal iqamah rakaatain. Antara adzan dan iqamah apa? 2 rakaat. Yang kedua, agar orang yang belum siap, yang enggak hadir ngaji, dia belum siap untuk melaksanakan sholat wajib, dia udah persiapkan gitu. Jadi memberikan kesempatan bagi yang lain gitu. Jadi jangan sampai habis adzan langsung apa? Iqamah gitu. Yang betul bukan qomat ya. Kadang-kadang qomat. Yang betul apa? Iqamah. Gitu. Kemudian karohiyata ayat takhidahan nasu sunnah. Menjadi makruh, manusia menjadikannya sunnah. Artinya kalau dilakukan terus-menerus. Jadi dia tidak terus-menerus bagaimana apa? Salat sunnah yang rawatib. Dalam riwayat lain juga mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rakaatain. Bahwa Nabi SAW melaksanakan salat sebelum maghrib 2 rakaat. Dalam riwayat lain juga menyebutkan dari riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita tahu Anas ini salah seorang sahabat Nabi yang menjadi khadim, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Karena begitu sudah lamanya membantu Nabi, maka Anas
didoakan oleh Rasulullah SAW. Doanya adalah Allahumma tawil umrohu. Ini doa Rasulullah SAW kepada Anas. Ya Allah, panjangkan umurnya. Maka Anas itu termasuk salah seorang sahabat Nabi yang umurnya panjang, 100 lebih. Yang kedua, wa kasir auladahu, dan banyakin anaknya. Disebutkan dalam riwayat bahwa Anas ini termasuk sahabat yang paling banyak anaknya. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 120, wallahu alam. Pokoknya anaknya banyak deh. Dan yang ketiga, wabarik amwalahu, dan berkahilah hartanya sehingga Anas ini menjadi orang yang kaya. Jadi sangat ideal itu. Umurnya panjang, anaknya banyak, hartanya banyak, berkah. Ideal ya. Kenapa? Karena sebab dia membantu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah doakan. Nah, sehingga Anas kena banyak apa? Panjang umurnya, banyak meriwayatkan hadis. Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Anas bin Malik. Yang paling banyak sekali adalah Abu Hurairah. Tapi yang banyak meriwayatkan hadis apa? Anas bin Malik juga banyak meriwayatkan hadis. Apa kata Rasulullah SAW dalam riwayat ini? Kata Anas, kunna nusolli rakaataini ba'da ghurubisy syamsi. Adalah kami, kata Anas, sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam. Berarti matahari terbenam apa? Kapan itu? Waktu maghrib kan? Jadi adalah kami sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi SAW melihat kami. Falam ya'murunna, beliau tidak memerintahkan kami untuk melaksanakan sholat ini. Walam yanhana, tapi juga tidak mencegah kami, tidak larang kami. Artinya Rasulullah SAW dalam hal ini tidak melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi yang melakukannya siapa? Anas bin Malik. Walaupun dalam riwayat lain Rasulullah sholat qoblal maghrib rakaataini. Tapi pada saat ini nih, riwayat Anas ini, Anas mengatakan kami sholat 2 rakaat sebelum apa? Setelah matahari terbenam. Dan Rasulullah melihat kami. Rasulullah apa? Melihat kami. Berarti Rasulullah apa? Enggak sholat kan? Melihat apa? Anas. Tapi Rasulullah enggak memerintahkan kami untuk sholat ini dan juga tidak melarang kami. Ini menandakan bahwa ini namanya yang disebut dengan hadis takrir. Ya, jadi takrir itu, hadis itu ada ma'udi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut hadis apa? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan kana, baik ucapan Rasul, qala Rasulullah, ya. Qala Nabi itu apa? Ucapan Rasul. Jadi yang disandarkan kepada Nabi. Au fi'lan, atau perilaku Rasul, perbuatan Rasul, bagaimana Rasulullah salat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya apa? Salat. Itu fi'lan, perbuatan Rasul. Atau takrir. Hadis takrir di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, tapi dia melihat para sahabat melakukannya, tapi Rasulullah tidak melarang, tidak juga melakukan. Nah, tidak melarang, tidak memerintahkan, ya. Rasulullah apa? Tidak memerintahkan, tapi juga tidak melarangnya. Ini menandakan Rasulullah setuju untuk melakukannya. Jadi hadis takrir itu apa? Disetujui oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau itu kalau itu dilarang, maka pasti Rasulullah langsung melarangnya gitu. Tapi kenapa? Tidak ada larangan, maka Rasulullah membiarkan para sahabat itu melakukannya. Ini namanya yang disebut dengan hadis takrir. Ya. Kemudian disebutkan lagi di sini, shollu qoblal maghrib, sampai 2 kali untuk menjelaskan bagaimana betul-betul lakukan, gitu. Betul-betul lakukan. Tapi liman sya'a, bagi orang yang ingin mau melakukannya, bagi orang yang berkehendak melakukannya. Nah, dari sini jamaah sekalian, berarti istihbabu sholati rakaataini ba'dal ghurub. Disunahkan sholat 2 rakaat setelah terbenam matahari. Wa qabla sholah, sebelum sholat maghrib. Setelah terbit matahari dan sebelum sholat maghrib. Akan tetapi dia tidak termasuk bagian dari sunnah-sunnah rawatib. Tidak termasuk bagian apa? Sholat sunnah rawatib. Walaupun disebutkan oleh para ulama, sebagian mengatakan disunahkan untuk tidak terus-terusan. Tidak terus-terusan. Kenapa? Untuk membedakan antara sholat sunnah rawatib dengan sholat sunnah yang biasa. Jangan sampai
Dianggap itu sebagai apa? Sebuah rawatib. Kemudian disebutkan lagi di sini, anna sholatahuma, bahwa sholat 2 rakaat tadi, la tuakhir sholat al-maghrib, jangan sampai menunda sholat maghrib dari waktunya. Jadi jangan sampai gara-gara dia sholat qobliyah maghrib, sampai maghribnya apa? Tertunda di akhir-akhir gitu. Kenapa? Karena kalau sampai tertunda itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena sholat maghrib itu apa? Wajib. Sedangkan itu apa? Sunnah. Makanya apa? Jangan sampai apa orang apa? Sampai mau sholat sunnah lagi. Apalagi zaman dulu kan belum ada apa? Timer ya. Belum ada timer. Akhirnya apa? Pas datang sholat sunnah. Ini baru mau selesai. Baru selesai nih. Udah mau apa? Salam. Datang lagi. Sholat sunnah lagi. Mau selesai lagi. Ada datang lagi. Jadi apa? Akhirnya sampai apa? Mendekati apa? Isya baru sholat maghrib. Itu jangan. Kenapa? Karena disebutkan anna sholatahuma, bahwa sholat keduanya, ya, dia 2 rakaat, la tuakhir sholat al-maghrib an awwali waktiha. Jangan ditunda, diakhir-akhirkan sholat maghrib dari awal waktunya. Jadi apa? Awal waktunya. Kenapa? Inna qawla man qala fi'lihim, man qala fi'lahuma, ya. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa melakukan keduanya itu yu'addi ila ta'khir maghrib an awwali waktiha. Jadi orang yang melakukan 2 rakaat sebelum maghrib yang akhirnya membawa untuk menunda sholat maghrib dari awal waktunya, itu akan khiyanun fasid. Jadi apa? Akan rugi gitu. Akan apa? Rugi, dan dia bertentangan dengan sunnah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk sholat di awal-awal waktu. Sebab maghrib itu waktunya pendek, picik. Antara maghrib isya kan apa? Pendek, sehingga apa? Jangan dilambat-lambatin gitu. Kemudian la tata'akhkhar bihi shalah an awal waktu. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda, mengakhirkan sholat dari awal waktunya. Jadi apa? Itulah apa? Diperintahkan. Jadi jangan sampai apa? Gara-gara sholat sunnah. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah fajar? Sholat sunnah fajar itu diperintahkan, ya, diperintahkan, dan itu faedahnya luar biasa gitu. Sehingga apa? Boleh kita apa? Memberikan peluang kepada orang yang melaksanakan apa? Sholat sunnah fajar. Jamaah sekalian, Ibnu Qayyim mengatakan, sabata annahu kana yuhafidhu fil yaumi wal lail. Jadi Rasulullah SAW senantiasa menjaga sehari semalam 40 rakaat. Jadi Rasulullah SAW sehari semalam menjaga sholatnya itu 40 rakaat. Pertama 17 rakaat sholat apa? Wajib. Sholat wajib berapa rakaat? 17 ya? Udah pernah ngitung belum? Oh iya, 17 rakaat ya Ustaz ya pokoknya. Terus yang kedua 12 rakaat yang rawatib yang disebutkan oleh Ummu Habibah. Jadi berapa itu? 17 ditambah 12 berapa? Hitung aja deh sendiri ya. Terus yang ketiga wa ihda asyara sholatal lail, dan 11 rakaat salat malam. Ya 2 3 atau 21 nanti terakhir ya. Kemudian fakanat arba'ina rakaatan, maka itu semuanya 40 rakaat. Kira-kira kita satu hari satu malam berapa rakaat nih? Udah pernah ngitung belum? Subuh 2 rakaat sebelumnya. Dan kalau 17 rakaat insya Allah deh. 17 rakaat apa? Kalau dia nggak sampai 17 rakaat berarti ada sholat yang apa? Yang ditinggalin kan gitu. 17 rakaat apa? Insya Allah. Tapi yang sunahnya nih. Gitu. Nah itu apa? Dijaga gitu. Karena Rasulullah apa? Menjaga seperti ini nih. 40 rakaat. Walaupun nanti ada beberapa penambahan seperti sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Belum lagi nanti ada tambahan-tambahan lain ya. Seperti salat sunnah, salat duha. Ya. Salat duha kan? Atau apa? Yang lainnya lagi. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Syekhul Islam mengatakan ma laisa biratibin la yulhaqu birratib. Jadi sesuatu yang tidak sampai tingkat rawatib itu tidak masuk kepada rawatib. Ya. Berbeda dengan apa? Yang rawatib. Tapi paling tidak untuk apa?
untuk kita menjaga salat-salat sunnah, ya boleh kita lakukan baik yang rawatib maupun yang rawatib. Memang diperintahkan agar ini menjadi modal kita untuk menambal salat-salat wajib nanti di hari kiamat pada saat ketika kita dihisab. Maka Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu kalau kita baca dalam surah apa itu? Allahumma hasibni hisaban yasira. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Wa inna alaina hisabahum. Dan kewajiban Allah adalah menghisab kita. Tugas Allah menghisab kita. Maka ketika membaca ini, Rasulullah apa? Membaca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Memang ada hisab yang susah. Ada orang yang dihisab. Orang-orang udah masuk ke dalam surga, dia masih dihisab aja. Maka kita minta, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisab saya dengan hisab yang mudah. Jadi hisablah saya dengan hisab yang mudah. Kayaknya udah isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan paling tidak setelah kita membaca hadis-hadis ini, kita bisa amalkan nih. Kita bisa amalkan agar ini menjadi bekal kita nanti akhirat. Kan kita kan hidup di dunia nggak terus-terusan hidup kan? Ada batasnya. Ada batasnya. Nah, inilah bekal kita untuk di akhirat. Agar dengan kita melaksanakan sholat-sholat wajib di samping sholat sunnah, itu menjadi bekal kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup. Subhanallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.